gelisah atau wah kok sepi ya, kita datang ke sini hanya untuk memuji Tuhan. Nanti untuk jemaat biar Tuhan yang pimpin sendiri. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan untuk kami Bapa, untuk bisa hadir Bapa ke doa malam ini Tuhan. Kami percaya ini semua bukan rencana kami Tuhan, tapi rencana Engkau Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan untuk memimpin kami Bapa, untuk menerima pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami yang beban berat Tuhan saat di kehidupan ini Tuhan, dari hari Senin sampai hari ini Tuhan, kami percaya kami datang ke tempat ini memuji dan menyembah Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik Bapa. Kami akan menerima kelegaan Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat-saat dan juga Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji Engkau Yesus.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat Tuhan malam hari ini hadir. Rasakan hadirat Tuhan.
ini Bapa, tidak karena merencanakan Tuhan, saya percaya karena pilihan Tuhan. Kau memilih kami untuk hadir di tempat ini Tuhan Yesus, memuji meninggikan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Siapa dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan sekali lagi. Katakan hadirat Tuhan hadir tempat ini. Hadirat bukan karena pilihan, bukan karena kita harus datang, tapi karena memang rencana Tuhan. Kita bisa hadir di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan.
Nikmati hati Tuhan malam hari ini, tepat ini. Buka hati saudara-saudara. Sikap para laba-laba. Iya, dekat Bapa semakin indah, ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, ku terindah akan ku serahkan. Pujian ku naikkan, pujian ku naikkan. Jiwaku bersorak, aku lihatkan semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dekat Bapa semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, dan ku terindah akan ku serahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari sama-sama kita berdiri.
bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Di dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan hari ini? Wah, saya menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita? Oke? Kasih tos dong. Ayo Bon, jauh, jaraknya jauh-jauh. Kita akan pujikan lagu ini ya. Ini lagu sebenarnya kesukaannya Bumi. Cuman lagunya kuncinya agak minor, suaranya tidak masuk. Nanti disuruh saya ya, saya tak coba ya. Oke, terobsesi kasihnya. Ada tetap di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepuku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Ingin ku diluar kasih-Mu, lalu berada dekatmu, lalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin diluar kasih-Mu, tak ingin ku diluar kasih-Mu, lalu berada dekatmu, lalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin
dua kasih-Mu. Hey! Bolehlah tetapkan di belakangku, agar tetap di dalam bencana yang mendaratku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku dua kasih-Mu, selalu berada dekatku, selalu bersamaku, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatku, selalu bersamaku, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan tak ingin ya. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar, tak ingin ku di luar kasih-Mu. Ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatku, selalu bersamaku, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatku, selalu bersamaku, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Silakan dulu. Puji Tuhan, lagunya berhasil ya. Ini suara saya kok bintang ya. Enak kok. Puji Tuhan, hadirat Tuhan melingkupi semuanya. Nanti suara bintang dia ngomong enak. Puji Tuhan ya. Kita buat beda ibadah doa malam ini. Tidak ada namanya kesaksian, kecuali kalau memang benar-benar kesaksian yang benar-benar harus kita saksikan urgent gitu ya, itu dakwah. Tapi kalau untuk kesaksian yang setiap minggunya itu lebih baik dilimpahkan ke hari minggunya aja ya. Terus kita lebih doa malam ini kita lebih full menyembah Tuhan, karena biar ada bedanya ibadah raya minggu sama ibadah doa malam gitu. Jadi siapa di sini tadi merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini? Wah, yang merasakan berarti tadi penyembahannya benar-benar khusyuk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Tenang dalam Tuhan.
kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersamamu, katakan, Bapa Kau mendengar tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersamamu, Bapa. Dan kita pujikan sekali lagi agar Bapa mau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih.
kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, menguji Engkau Tuhan Yesus Kristus lewat doa malam kami. Yang percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Saya Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu. Amin. Shalom. Ya, ini adalah doa malam yang pertama ya di GBS Kapernaum. Sebelumnya pernah waktu awal-awal PD ya, tapi awal-awal PD ya, kalau Andres masih ingat ya, tiap hari Rabu dan Kamis, nggak mesti harinya, tapi kita sama berkumpul, kita saling memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tapi waktu doa malam adalah waktu yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, langsung saja firman Tuhan malam hari ini. Kenapa sih kita harus doa malam? Ya, doa malam biasanya untuk orang-orang butuh apa? Butuh doa, butuh pertolongan, ya, butuh pemulihan, ya. Berarti kita saat ini kita adalah orang yang ingin dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dari banyak hal. Karena kita pada hakikatnya adalah manusia yang tidak sempurna. Nah, sebab itu kita datang malam hari ini, ya, lewat doa malam. Doa malam tadi kata Iwan harus berbeda. Memang hari ini kita lebih banyak memuji Tuhan, ya, lebih banyak penyembahan. Lagu-lagu sukacitanya mungkin hanya satu, ya, dan kita tidak ada kesaksian. Selain itu apalagi? Tentunya malam hari ya. Malam hari ngantuk-ngantuknya orang, ya, capek-capeknya orang, ya, yang bekerja tentu capek. Enggak ya? Semangat ya. Ya, haleluya. Kenapa sih kita mesti harus berdoa? Doa malam lagi, ya. Kita harus ingat bahwa itu adalah gaya hidup sebetulnya. Gaya hidup daripada orang Kristen. Ya, orang Kristen meniru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada dasarnya adalah seorang yang suka berdoa. Kalau orang Kristen nggak suka berdoa, itu berarti yang dibaptis KTP-nya aja, ya, bukan orangnya ya. Ya. Kenapa kita harus doa malam? Karena doa malam adalah gaya hidup. Doa adalah nafas kita sebagai orang Kristen, orang percaya pada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berdoa. Kita baca ayatnya di Injil Lukas pasal 6 Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Tolong salah seorang membacakan. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, terima kasih Bu Susi. Ayat ini menjelaskan bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus semalam-malaman berdoa. Oleh sebab itu doa diadakan setiap hari, ya, setiap hari tidak sesuai dengan waktunya, ya. Gereja kita malam hari ini kita mengadakan doa malam. Saya bersyukur karena ada waktu untuk doa malam, untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya kesaksian ya, lewat doa malam ya. Saya lupa waktu itu saya belum bekerja,
ya sekitar tahun 2002 ya, 2002, dan tentunya saya masih hidup dalam berkelima dalam dosa. Saya sama istri saya, waktu itu anak saya baru berumur 1 tahun. Saya ikut doa malam waktu itu jam 12 malam di salah satu gereja, ya, dengan alasan saya minta pekerjaan, ya, minta pekerjaan karena saya lama nganggur. Pekerjaan saya dulu adalah wartawan, ya, tentunya kata saya ingin menjadi wartawan, ya, ingin jadi wartawan. Waktu itu keluar masuk, waktu itu saya masih ingat terakhir gajian itu di majalah, Kristen, majalah Penabur, ya, majalah Penabur waktu itu di Jalan Kresian untuk tahun 98. Terakhir tugas saya sebagai redaktur pelaksana, redaktur berita khusus, berita bahasa Inggris, ya, berita bahasa Inggris saya terjemahkan. Setelah itu tutup, lama sekali saya menganggur, ya. Saya pindah-pindah majalah, pernah bekerja di salah satu majalah di Jakarta, kemudian macam-macam. Sampai saya dijuluki wartawan Tempo, ya, Tempo jadi wartawan, Tempo nganggur, ya, Tempo nganggur di rumah, itu wartawan Tempo, ya. Sampai cukup lama, ya, saya lama nganggur, ya. Waktu itu saya nikah dengan istri saya tahun 99, bulan Februari, ya. Ya, bulan Februari tahun 99, sama Pak, sama ya Pak. Ya. Berbagainya yang nikah di bulan Februari, ya. Ya. Pada waktu saya nikah di bulan Februari, saya justru tidak kerja, ya. Setelah nikah saya tidak kerja, sampai akhirnya tahun 2000-an, sekitar tahun 2002, akhirnya saya pergi ke doa malam di salah satu gereja. Doa malam waktu itu tahun 12 malam, dan saya percaya saja waktu itu saya ngantuk sekali, ya, karena jam 12, ya, jam 12 sampai jam 10, ya, sampai jam 12, ya, jam 10 sampai jam 12. Waktu itu khotbah sama Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, ya, tapi saya ngantuk, ya. Saya ngantuk waktu itu karena waktu itu saya masih merokok, ya, masih merokok, dan kalau tidak merokok saya ngantuk, ya, itu judulnya. Kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, saya ngantuk, ya. Saya ingat waktu itu saya doa malam jam 12 malam sampai jam 12, waktu itu saya ngantuk lagi, ya. Tulisan saya waktu itu sampai miring-miring, ya, karena saya baca Alkitab masih saya catat, ya. Karena saya ngantuk, tulisannya jadi tambah lama tambah gak jelas, tambah miring, ya, naik turun, ya. Dan saya ke doa malam itu 2 kali. Doa malam tiap hari Kamis, ya, tiap hari Kamis. Dan saya datang 2 kali, dan waktu itu saya langsung dapat pekerjaan, ya, langsung dapat pekerjaan, bukan jadi wartawan. Saya kan ingin jadi wartawan, toh, ya, saya ingin jadi wartawan. Tapi pada waktu itu saya dipanggil oleh salah seorang bos di Surabaya, dan saya jadi pimpinan redaksi. Jadi pimpinannya, Pak. Jadi bos, Pak. Mestinya bersyukur karena lewat doa malam. Itu berkat Tuhan. Saya beberapa kali wawancara saya jadi pimpinan redaksi, ya, salah satu majalah, ya, atau majalah besar. Dan 2 minggu setelah bekerja saya dibawai mobil. Saya dibawai mobil, Pak. Ya, itu karena doa malam. Tapi saya lali doa malam, yang saya ingat berkat Tuhan. Itu rata-rata orang Kristen seperti itu. Yang ingat berkat, lali doa, itu.
setelah dapat pekerjaan jadi pimpinan redaksi, saya nggak pernah doa malam, nggak pernah doa. Nah, itu kelemahannya orang, ya, kelemahannya orang Kristen. Ketika doanya dijawab Tuhan, tambah lupa saya waktu itu nama saya Samuel. Samuel tandanya orang Kristen. Tapi saya pada waktu butuh tambal butuh, kalau jadikan tambal butuh, kira-kira senang gak kayak itu? Saya kelihatan Pak, karena saya di atas. Ya. Kira-kira kalau dijadikan tambal butuh, kira-kira senang gak Pak? Kalau butuh, saya ke tempatnya Pak Hendro. Kalau nggak butuh, saya nggak ke tempatnya Pak Hendro. Kira-kira seneng nggak? Enggak ya. Kira-kira Putri seneng nggak? Lagi saya lagi nggak punya uang, saya ke tempatnya Putri. Kira-kira? Putri belenger. Lu bener satu kali itu loh. Dosane kanca akeh ya. Makanya banyak saya parani semua. Ya. Siang saya ke tempatnya Pak Hendro, malam ke tempatnya Putri. Ya. Ya, pagi saya cari Pak Hendro, malam cari Putri. Padahal satu rumah. Ya, saya cari Pak Andika besoknya. Nah, besoknya lagi saya cari Pak Ivan. Dan lagi saya cari Bumi. Nah, kok doanya kan? Itu namanya tambal butuh. Kira-kira seneng nggak? Pak Tik. Kalau Pak Tik seneng nggak Pak? Jadi tambal butuh Pak. Seneng apa meneh bidadari. Kira-kira seneng nggak Pak? Tergantung Pak. Ini kata-kata yang sangat bersayap Pak. Karena Pak Tik menjawab tergantung. Kalau saat ini dia mungkin lagi butuh dana segar Pak. Ya. Tentunya Tuhan, apalagi Tuhan tidak senang. Manusia tidak senang jadi tambal butuh, apalagi Tuhan. Saat kita butuh, kita menangis-nangis di hadapan Tuhan. Tuhan jawab doaku, Tuhan, saya sakit Tuhan. Ketika disembuhkan, lali karena gereja. Lali berdoa, lupa berdoa. Penyakit Pak. Penyakit kok dipelihara. Nah itu. Tapi Tuhan memberikan saya berkat pekerjaan yang sesuai dengan saya minta. Lama sebelum itu sebenarnya saya juga pernah pergi ke doa malam menjelang ujian SMA. Ujian SMA saat itu adalah Eptanas. Ya, tentunya sejaman dengan saya pastinya ingat ya. Kalau zamannya Bumi apa Bu? Eptanas. Zamannya Pak Hendro? Udah ada ujian. Sekolah. Kalau zamannya Putri apa ya? Eptanas ya. Eptanas semua. Waktu itu berubah. Waktu zamannya anak saya Michelle apa? Unas ya. Aku ya Unas. Unas ya. Oh berarti suwe ya. Unas ya. Kalau zamannya Amel apa Mel? Gak ada ujian ya. Sumatif aku sekolah, ujian sekolah. Ujian sekolah, usak ya. Enak ya. Berarti zamannya Eptanas kita tak ya. Namanya mereka munggah kabeh. Nah, zamannya Eptanas ya. Zaman Eptanas saya ke doa malam. Ya, waktu doa malam di Manyar. Oh, nggak boleh sebut waktu apa. Wis kadung iki gak apa-apa. Saya ingat waktu itu yang butuh doa, berdiri. Waktu itu saya memberati, saya pakai berdiri. Waktu itu datang hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan mendoakan saya. Minta doa apa? Mas, minta doa besok apa ujian Pak? Oh ya, saya didoakan. Sesuai permintaan saya apa? Ujian. Karena saya waktu itu guru saya
Kata diriji lho, nek Samuel iso lulus. Nah, guru bahasa Indonesia. Sampai jadinya mau dipotong. Kata diriji kalau Samuel bisa lulus. Karena saya anak yang paling baik di sekolah. Iya, paling baik. Karena saya dicintai oleh guru saya. Jadinya nggak boleh lulus, Pak. Ya, jadi nggak boleh lulus. Ya, saya takut menghadapi ujian ini. Ya, terus terang saya takut. Ya, sebenarnya saya pintar ya, pintar ngapusi, Pak. Ya. Pintar bujui, pintar berbohong, Pak. Ya, pintar berbohong. Ya. Saya takut dan saya didoakan. Karena saya takut, saya didoakan. Waktu itu zaman saya didoakan, amin, saya pulang. Hamba Tuhannya juga pulang. Waktu itu ujian Eptanas, ya. Karena saya terkenal rajin belajar, rajin lawan katanya ya. Lawan kata dari rajin apa? Malas. Saya kunci kamar, saya belajar buku soal-soal Eptanas dari berapa tahun sekarang, nggak tahu saya berapa tahun yang lalu. Saya pinjam punyanya teman saya. Ibu saya waktu itu tanya, sudah belajar? Sudah. Saya belajar apa? Belajar buku soal-soal Eptanas. Soal Eptanas saya nggak jawab, saya baca itunya, kuncinya, ya, kuncinya aja saya. Nomor 1 kuncinya apa sih? Gak ngerti, saya buka. Besoknya, ya, nomor 2 saya gak iso jawab, saya buka kuncinya lagi. Ya, saya belajar hari itu belajar apa? Saya ingat waktu itu hari pertama PMP ya, PMP Pendidikan Moral Pancasila. Itu nggak ada PMP ya Bu? PPKN. Kalau siapa yang di sini pernah PMP? Kalau PPKN berarti di bawah saya jauh sekali, ya. Kalau PMP itu Pendidikan Moral Pancasila. Ketika itu saya menghadapi ujian, waduh, ya apa ya? Kalau zaman saya dulu terkenal dengan istilah kalau nggak bisa bonda bandi. Bonda bandi ketiban jadi salah. Tapi herannya hari itu, ya karena saya ngedoa malah. Herannya hari itu saya bisa menjawab semuanya. Karena soal Eptanas hari itu persis plek dengan apa yang saya pelajari. Buku soal-soal itu persis sama dengan soal-soal yang saya pelajari. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun 91 saya ujian Eptanas itu. Tahun 91 ya. Dan soalnya sama seperti yang saya pelajari. Plek loh. Persis kali Pak. Wih, saya sampai enggak. Saya dulu Pak. Karena apa? Soalnya gampang menurut saya. Ya. Karena saya belajar satu buku soal-soal Eptanas. Nah itu. Dan soalnya keluar persis sama dengan yang saya pelajari. Dan itu sampai hari terakhir. Saya ingat waktu itu ada 5 atau 6? 5 ya. 5 mata pelajaran yang diuji Eptanas. Dan itu semuanya keluar sama seperti yang saya pelajari. Dan saya dapat ranking pertama di sekolah saya. Ya, saya sampai kaget Pak. Dapat ranking pertama Pak. Nggak dipotong materinya Pak. Saya cari gurunya Pak. Mau saya potong Pak. Karena waktu itu saya masih korak. Ya, saya cari gurunya Pak. Kepala sekolah saya bilang, ya saya masih ingat waktu itu kepala sekolah saya almarhum Bapak Yusuf. Waktu saya sekolah di SMA Battle, ya
saya masuk ranking 1. Samuel Bowo ranking 1, Pak. Ranking 1 ada yang nggak lulus, ranking 1. Saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah bilang saya, ojo guya-guyu ya, jangan tertawa-tertawa ya. Kamu dipanggil hari ini, kamu ranking 1 ya. Jangan ojo guya-guyu, maksudnya. Jangan ketawa-ketawa, karena kamu ranking 1 ya. Kalau saya sampai bilang seperti itu ya. Dan saya disalami waktu itu. Itu pertama kali saya disalami kepala sekolah saya seumur hidup saya ya. Ya, karena baiknya saya di sekolah itu ya. Ya, saya ranking 1 karena apa? Minta pertolongan itu hebatnya Bamalu. Waktu itu yang datang banyak loh, bukan cuma Bima loh, bukan cuma Yosua. Waktu itu yang datang banyak dan minta doa. Nah, itu minta doa. Pada waktu yang sama ini kita ikut doa malam. Siapa yang minta dukungan doa silakan bangkit berdiri, tapi bukan sekarang. Ya, nanti ada sesi doa waktu ya. Waktu doa ya, benar-benar minta doa karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Saya heran waktu itu, saya 2 kali ke doa malam dan 2 kali jawab Tuhan. Karena apa? Cuma 2 kali ke doa malam. Nah itu, saya datang cuma 2 kali. Tapi setelahnya waktu itu rajin ke doa malam jam 7. Ya, jam 7 ya. Saya ingat waktu itu ada jam 7, jam 10, jam 12 malam. Ada 3 kali. Karena saya rajin setelah itu, Pak. Ya. Setelah tobat, saya rajin ikut doa malam. Tapi sebelum bertobat, saya malas ikut doa malam. Kalau apa namanya? Kalau mood, saya baru datang ke gereja. Padahal saya anak pendeta. Saya kalau mood baru ke gereja. Lama-lama istri saya juga ketularan. Kalau mood baru ke gereja. Gitu. Karena apa? Dinilai bobokan oleh uang yang banyak. Bayangkan saya kerja, saya minta kerja sama Tuhan. Umpamanya saya minta kerja sama Pak T, dikasih kerja. Habis itu saya lupa sama Pak T yang masukkan saya kerja. Gak pernah tak parani, gak pernah saya kunjungi, gak pernah saya kasih oleh-oleh. Nah itu, gak pernah saya kasih apa-apa dari gaji saya selama bertahun. Kira-kira sakit hati gak? Tak telepon Pak. Kok sakit hati Pak? Ali tak. Aku Pak Tek siapa ya? Sudah enak, karena apa? Saya sudah dapat kerja, sudah lulus ujian, dan saya selalu ujian saya nggak datang ke gereja. Saya bersyukur saat ini seperti melodi selfie itu rajin melayani Tuhan. Itu saya bersyukur. Karena apa? Saya dulu kayak gitu. Ya. Bukan karena saya laki, karena saya kurang ajar. Nah itu. Ya. Bersyukurlah kita yang rajin melayani Tuhan. Tuhan pasti tidak akan tutup mata. Ya, apalagi yang Pak, doa malam yuk. Doa malam sebenarnya lama sebelum. Tapi saya masih belum berani karena apa? Masih COVID, masih anu. Yang paling saya khawatirkan apa? Yang datang cuma sedikit. Ya, yang datang cuma 2 orang. Tapi 2 orang pun harus kita layani dengan segenap hati. Yang datang cuma 2. Saya pernah waktu itu ibadah youth yang datang
Dua orang, Pak. Dua orang suami istri lagi. Belum ya? Belum kawin ya. Stephen sama Susan aja. Itu ketuanya sama pacarnya. Ya, sedangkan saya pendetanya. Ya saya sambut. Waktu itu di sini buanjen ya. Waktu itu masih separuh ya. Masih separuh. Ada di sebelah sini gerejanya. Pintu masuknya di sebelah belakang, ya sebelah kanan saya. Waktu di sini banjir, tapi saya hargai Stephen itu anak yang rajin, ya rajin sekali, ya. Waktu itu dia sudah jadi ketua, belum. Waktu dia belum jadi ketua, masih wakil, tapi dia yang datang. Ketuanya saya nggak datang, ya. Saya ingin ketawa tapi nggak bisa ketawa, Pak. Ya, saya ingin nangis, Pak. Karena datang cuma dua. Waktu itu hujan lebat. Yang datang cuma dua. Ya kita ibadah seperti biasanya. Ya, ada pujian, ada firman Tuhan, ya, ada doa berkat. Nah, itu. Ya, kita jangan pernah sekalipun memandang jumlah jiwa yang datang. Sekali diadakan doa malam harus seterusnya, ya, karena doa malam adalah tempat orang-orang untuk minta apa? Minta pertolongan pada Tuhan. Nah, itu. Ya, saya kagum dengan Pak Hendro, ya, saya kagum dengan Pak Hendro. Dari tadi datang, pertama saya perhatikan, Pak, ya. Saya perhatikan biasa duduk depan, sekarang duduk di belakang. Ada apa duduk di belakang? Ada istrinya, Pak. Istrinya juga duduk di belakang. Tapi duduk dimanapun Tuhan tahu, sama aja, ya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Waktu itu saya ingat, waktu Eptanas SMA, saya duduk paling belakang, karena saya nggak pernah ke gereja, ya. Waktu itu ada malam, karena saya waktu itu takut dan minta didoakan untuk ujian, ya. Saya nggak pernah ke gereja, ya, nggak pernah ke gereja, tapi merokok, Pak, ya. Enak ya merokok. Ya itu tambal butuh. Tuhan tidak mau jadikan tambal butuh. Kenapa? Tuhan adalah yang menciptakan kita. Tuhan tahu khususan kita hari ini. Tapi tunggu kita datang dulu minta pertolongan. Tuhan memang tahu, ya. Tuhan maha tahu apa yang dialami Ibu Monika saat ini. Tuhan tahu, ya. Dan Tuhan siap menolong. Pada waktu Bu Monika datang ke, kalau datangnya ke warung, apakah Tuhan tahu? Tahu. Apakah Tuhan menolong? Yang menolong bikinkan teh, Pak. Bikinkan kopi, ya itu menolong, Pak. Ya. Kita baca ayat berikutnya di Markus 1 ayat 35. Ya. Injil Markus pasal 1 ayat 25. Kalau yang lain membacakan Markus 1 ayat 25. 35. Oh, ayat 35. Oh, ayat 35. Ya. Injil Markus 1 ayat 35. Iya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kehidupan Yesus, ya. Kehidupan Yesus diwarnai dengan doa. Karena apa? Dia percaya dia bisa jalan seorang diri. Ya, saya ingat lagu lama. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan. Itu lagu kesayangannya dari almarhumah nenek saya. Nenek saya itu setiap sore pasti bersibuk berdoa, ya, di ruang tamu. Setiap jam 4 saya masih ingat.
dia duduk di bawah, bersimpul duduk di bawah. Ya, tiap sore jam 4. Tapi saya jauh dari itu, ya. Waktu itu kehidupan saya jauh dari saya. Tiap sore berdoa, karena dia ingin menjadi seperti tadi yang dibaca Bermin, ya. Kapan ada waktu? Karena Yesus dibatasi oleh waktu. Waktu kita sekarang sore, di Amerika sekarang pagi, ya, malam siang. Jadi Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, omnipresent, ya. Dia bisa hadir saat ini, pun bisa hadir di Indonesia, saat yang sama pun bisa hadir di Amerika lewat kuasa Roh Kudus, ya. Apakah doa malam kita hanya memuji Tuhan? Kita juga mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang sangat berkuasa. Pada waktu itu saya baca firman tiap perjanjian lama satu pasal, perjanjian baru satu pasal, setiap hari, ya. Karena apa? Ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Firman adalah perkataan Allah sendiri, ya. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, sudah jelas di Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ketika kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Buktinya di Efesus 6 ayat 17. Surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Kalau saudara membacakan Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Dan pedang roh yaitu ini satu-satunya senjata yang dibawa oleh prajurit Kristen. Semuanya itu alat pertahanan. Satu-satunya senjata adalah firman Allah. Kita harus ingat bahwa satu-satunya senjata, pedang itu adalah senjata, ya, adalah firman Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu satu-satunya senjata kita, ya. Ya. Di Efesus 6 kita bisa baca mulai ayat tentang perlengkapan senjata Allah, ya. Itu adalah ketopong keselamatan, ada ikat pinggang, ada kasut, ya, ada baju sirah kebenaran, ya. Itu semuanya alat pertahanan untuk melindungi kita dari serangan iblis, ya. Karena musuh kita adalah iblis dan antek-anteknya, ya. Dan senjata kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Amin. Pedang roh yaitu firman Allah. Buktinya mari kita baca di Matius 4. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya, buktinya bukti firman Allah adalah pedang. Matius 4. Judulnya apa? Percobaan pedang burung. Kira-kira iblis tahu nggak Yesus itu siapa? Tapi dicobai dalam kelemahannya. Karena Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ada sisi manusianya,
dan iblis mencobai. Ya, kalau Allah tidak bisa dicobai. Kalau dia manusia, maka dia dicobai oleh iblis. Ya, dicobai oleh iblis. Ya, sampai berapa kali? 3 kali. Ya, 3 ya. Dan dilawan oleh Yesus dengan firman. Yang pertama, lalu datanglah ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau saat itu Yesus sedang lapar sebagai manusia. Tapi Yesus menjawab ayat 4, ya. Tetapi Yesus menjawab, atas tertulis. Nah, itu firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalah iblis? Kalah? Kalah. Cara berapa kalah? Kalah. Ya, kemudian iblis membawanya lagi. Loh, sekali aja gak cukup. Kemudian iblis membawanya lagi ke kota suci yang menempatkan dia di hubungan barat. Hubungan itu apa? Ya, di atas itu. Di atas ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ya, ini iblis menguasai Alkitab kita, ya, tapi harus dijawab dengan Alkitab juga, ya. Anak tahu main agar, lomba agar tahu, ya, itu harus ditakis kan, ya, pedang itu harus ditakis, kalau ditakis, kena, harus ditakis, ya, ditakis itu ada ilmu pedang, takis dan menusuk. Itu ilmu pedang cuma ada 3, ya, menakis, peri, ya, menakis itu peri, kemudian menusuk. Menusuk apa namanya dalam bahasa Inggrisnya? Saya terus terang saya lupa ya, ya, terus saya lupa, ya. Iblis ada sebab akan tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan meletakkan di atas tangannya. Di mana ayatnya, Putri? Yang meletakkan di atas tangannya? Mazmur 91. Ya, Mazmur 91. Ya. Supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Ini iblis yang mengatakan, pakai firman. Tapi Yesus berkata, ya, sekali lagi, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah, itu, ya, Alkitab ini untuk melawan siapa? Melawan iblis, bukan melawan manusia. Karena seringkali ayat dipakai untuk melawan adu ayat. Nah, itu enggak, bukan senjata itu, ya, bukan senjata ampuh untuk melawan sesama manusia, karena musuhmu adalah, kita baca sebentar ya, di Efesus 1 pasal 6. Efesus 6 ayat yang ke ayat yang 12. Tolong salah seorang membacakan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu jelas ya. Terima kasih Bu Susi. Ya. Ayat yang kita baca, musuh kita siapa?
Ya. Kalau jahat di udara, bukan pemerintah. Pemerintah di udara loh. Ya, musuh kita itu. Ya. Musuh kita adalah iblis. Ya. Kita lanjutkan membaca di Matius pasal 4 ya. Ayat 7 ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Kelopak iblis kalah. Ya. Ayat dilawan dengan ayat. Karena apa? Iblis dulunya adalah malaikat, lalu jatuh ke dunia. Siapa namanya? Lucy. Ya. Bukan, Lucy namanya Pak Andi, Pak. Lucifer. Ya. Lucifer. Ya. Lucifer ya. Lucifer dulu malaikat loh. Malaikat pemimpin ujian di surga. Ujian di surga, Pak. Bukan di bumi, Pak. Ya. Itu bedanya, ya. Karena manusia harus menyembah Tuhan, ya. Malaikat juga harus menyembah Tuhan. Kalau sama-sama ciptaan, hanya malaikat tidak bisa mati. Ya. Malaikat bisa menjadi iblis, itu saja. Dan iblis loh. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi loh. Dari hubungan ke bait Allah dibawa ke gunung. Belum kapok dia. Gak terima, Pak. Ya. Kalau gak terima itu sifatnya setan. Ya. Tapi sini gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada yang ngaku ya. Ya. Ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Ini ya kelemahan manusia juga. Apa? Wah, rata-rata, Pak. Rata-rata, wanitanya nggak ada, Pak. Rata dan rata. Itu kelemahannya. Ya, dan berkata padanya, semuanya akan kuberikan kepadamu, kepada Tuhan, jika engkau sujud menyembah aku. Ini yang final, yang terakhir. Ya. Maka berkata Yesus kepadanya, menyalah iblis, sebab ada tertulis dalam firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah, Dia sajalah engkau. Tadi firman Allah adalah pedang roh, ya. Ketika kita, oleh sebab itu saya katakan di ibadah wanita, ayat-ayat yang kita baca ini harus kita perkatakan dengan jelas. Ya. Umumnya kita baca apa? Matius 9:1, Mazmur 9:1. Harus kita baca dengan jelas. Supaya apa? Supaya kita mendengar. Ya. Musuh tidak kelihatan, mendengar juga. Karena kita mau perkatakan firman itu harus diperkatakan dengan jelas. Ya. Kayak 1 Yohanes, ya. Momennya saya nyuruh saudara membaca, itu bukan untuk saya, tapi untuk yang musuh kita, yang tidak kelihatan itu. Ya. Amin. Ayatnya kok banyak ya? Ayatnya banyak teman-teman. Ya. Yesus punya kebiasaan yang terbaik, yaitu berdoa. Ya, harus kita ingat. Yang difirmankan hari ini harus kita ingat. Yang pertama, Yesus punya kebiasaan yang terbaik, yaitu berdoa. Yang kedua itu
firman Tuhan harus kita perkatakan kepada musuh yang tidak ya. Musuh kita siapa? Sudah jelas. Ya. Musuh kita iblis. Ya. Contoh doa berkemenangan. Nah ini. Doa pasti berkemenangan. Ya. Amin. Amin. Siapa di sini ingin jawab Tuhan doanya? Angkat tangan. Saya yang paling tinggi ya. Ya semuanya ya. Kalau itu kita harus rajin berdoa. Ya. Baca Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ya, tolong salah seorang membaca dengan suara keras. Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam siapa? Kita, ya kan? Dalam, coba baca sama-sama ya. Jikalau namanya, jika kamu namanya sendiri ya, namanya sendiri. Namanya siapa Pak? Andika. Jikalau Andika tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam Andika, mintalah apa saja yang Andika kehendaki dan Andika akan menerimanya. Nah itu, ya. Coba baca. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Ngerti ya? 3, 2, 1. Amin ya. Amin. Yang terdengar aminnya toh, ya. Tapi waktu membaca kadang-kadang yang lupa namanya sendiri lupa. Tapi percaya Tuhan tidak pernah lupa nama kita. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah lupa nama kita. Ya. Andika bingung mbek jenenge. Kenapa Andika ya? Ya. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam, nah itu, firman tinggal di dalam kita. Firman itu apa? Firman tadi kita baca itu, ya. Firman adalah senjata, ya. Senjata kita satu-satunya, ya. Bentuknya adalah pedang roh. Nah itu adalah firman Allah. Itu untuk mematahkan musuh kita. Musuh kita siapa? Iblis. Ya. Dan firman-Ku tinggal dalam diri kita masing-masing. Ya. Firman Tuhan tinggal dalam kita. Berarti harus mengamuni siapa? Mengamuni siapa? Yang paling dekat siapa? Musuh. Mengampuni istri kita. Mengampuni suami kita. Mengampuni anak. Anak mengampuni mama. Ya. Papa yo. Itu harus saling mengampuni. Itu adalah firman Allah yang tinggal dalam kita. Itu tujuannya. Ya. Kalau nggak pernah membaca firman, apa yang tinggal dalam kita? Nah itu, oleh sebab itu kita harus membaca firman. Ya, saya mulai dari awal sampai saat ini masih mendengungkan terus. Ya, saya nggak pernah bosan baca firman. Supaya apa? Firman itu tinggal dalam kita. Ya, dan kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Ya, amin. Ya. Baca lagi Injil Matius 21. Injil Matius pasal 21 ayat 22.
Matius pasal 21 ayat 22. Tolong salah seorang membacakan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ya, doa dengan kepercayaan. Ya, doa dengan kepercayaan itu harus kita doakan. Doa tapi gak percaya banyak. Doa gak percaya berarti doa hafalan. Ya, doa hafalan itu. Kalau doa yang dengan sungguh-sungguh itu saat kita butuh. Kita harus setiap hari butuh Tuhan. Ya, amin. Karena Tuhan senang dengan kita. Ya. Kalau doanya sama saja tiap hari sama saja, kira-kira bosan nggak? Kira-kira bosan nggak, Pak Andi kan? Bosan nggak? Minta tiap hari lain-lain, tapi sama. Berarti pada mau, Pak, sama aja. Ya. Permintaannya beda-beda. Ya, permintaannya beda-beda. Ya. Ini jawab, terus doa lagi. Jawab, doa lagi. Itu menurut Pak Andika seperti itu ya? Iya. Pak Andro? Doa itu harus sama terus atau berbeda tiap hari? Kebutuhannya. Ya. kebutuhan. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, kalau mamanya butuh nasi, mamanya berdoa minta nasi. Hari ini belum dikasih, besok doa lagi. Doa nasi lagi. Bapak sampai bosen. Nah, itu ada ayatnya itu. Ya. Ada ayatnya. Tentang hakim yang tidak takut pada Tuhan. Itu ada ayatnya. Mintalah terus sampai Tuhan menjawab. Tuhan pasti menjawab. Syukur kalau dijawab hari ini juga. Kalau jawabnya seminggu lagi, harus sabar. Kalau jawab setahun lagi, sabar. Kalau umpamanya dijawab 25 tahun lagi, jadi harus kita berdoa sampai Tuhan menjawab. Itu sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah kairos. Tuhan tahu kita lagi butuh saat ini. Men saya berdoa, saya minta Ferrari turbo, kira-kira kasih nggak? Enggak, soalnya saya nggak butuh, Pak. Ya. Karena saya nggak bisa beli bensin, nggak bisa beli bensinnya. Yang kedua saya nggak bisa bayar nomornya, pajak setiap tahun. Iya. Kalau banjir tenggelam. Iya. Kalau dibakar sama pasar puncak kira-kira parkirnya mahal nggak? Kira-kira pakai 5.000 kira-kira mau nggak orangnya? Senyum, Pak. Senyum itu. Kayak belanja. Nah, ya ke pelonjo. Itu sama sekali tidak masuk akal, ya. Yang dijawab Tuhan adalah yang sesuai dengan firman dan masuk akalnya Tuhan. Yang dalam firman Tuhan. Kalau mamanya doa minta istri lagi kira-kira jawab nggak? Kadang-kadang, Pak. Kalau kadang-kadang itu sih jawab liane, Pak. Yang jawab musuhnya Tuhan tadi. Ya, kalau ya semuanya adalah firman Tuhan. Kita baca ayat terakhir. Nah, ayat terakhir kesukaan jemaat di luar. Kalau jemaat ini masih kurang ya. Kurang ya. Kurang ajar ya. Matius 18, Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Tolong baca sama-sama ya, karena ayat terakhir ya. Ya. 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang dari
surga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 20 ya. Yang datang cuma 2. Kita layani. Karena Tuhan ada di sini. Ya. Ada di tengah-tengah kita. Karena 3 dengan pendetanya. Yang 1 ketua, yang 1 pacarnya. Berarti Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ada 4. Ya, amin. Jadi kita tetap jalan tiap hari Kamis ya, jam 7 kita ada doa malam. Yang datang cuma 2 orang, kita akan tetap kita layani. Karena apa, yang main musik lebih banyak daripada yang datang. Yang musik 1, 2, 3, 4, 5. Yang datang 2 orang. Ya. Siapa di sini bersyukur kita bisa mengikuti doa malam? Amin. Amin. Kita bukan karena terpaksa, karena kita butuh Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sudah menyampaikan firman-Mu, ajar kami untuk memahami firman yang Kau sampaikan malam hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Karena kekuatan kami terdapat dalam doa dan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu adalah senjata kami, yaitu pedang roh. Dan kekuatan kami terdapat dalam doa kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti akan firman-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sebentar akan memberikan persembahan, ya, untuk kas doa malam, ya. Kasih malam. Ya. Terima kasih Yesusku buat sama-sama kita berdiri. Geraya Kau beri buat hari ini, Tuhan kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengakhiri pada doa malam kami, Tuhan Yesus Kristus. Oh Rabi, setiap kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus, memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kami, Kau sudah jawab setiap doa kami, Tuhan Yesus Kristus. Setiap seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati WL Pak Ipan, juga singer Ibu Umi dan Ibu Hermin, Tuhan Yesus, pemain drum Yosua, pemain bass Bima, dan gitar Yoel, pemain piano Melody, operator LCD Saudara Selvi, operator sound mixer Saudara Andreas, dan kolektan Ibu Monika. Tuhan berkati kami, Tuhan Yesus Kristus. Berarti kami semua yang hadir pada hari Tuhan, Kau tutup fokus kami kuasa dalam-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dari segala gangguan, serangan, kegelapan, mencicisan, serang balik, karena habis 8.
Baliknya Tuhan, Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan pada wisata penjagaan bintang usaha kehidupan kami. Mari Tuhan memberikan persembahan, kembalikan berkat beri berkali ganda Tuhan. Mari kita katakan kena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus nanti serta kami saat ini sama-sama. Mari kita berdoa, Bapa kami di surga, bersama namamu, dalamlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami secukupnya, dalam mulia kami dan salah kami, dalam segala mulia salah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam cepat, tapi dapat salam, dapat jajan, dalam orang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.